Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, pejuang beasiswa. Kembali pada channel UPT Bahasa IAIN Madura bersama saya Lasmi Febriani. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mengutak-atik beberapa soal TOEFL. Nah, kita mengetahui dalam soal TOEFL itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah listening section, kedua adalah structure and written expression, dan yang ketiga adalah reading section. Akan tetapi, pada kesempatan kali ini, saya akan mengutak-atik soal structure and written expression. Baik, dalam structure and written expression, itu terdapat 2 bagian. Bagian yang pertama adalah statement yang memiliki missing word, di mana kita harus mencari jawaban dari missing word tersebut dari 4 pilihan kata yang telah disediakan. Nah, untuk bagian yang kedua itu adalah error analysis, di mana kita harus mencari sebuah kata yang tidak tepat dalam kalimat tersebut. Akan tetapi pada kesempatan kali ini Sobat Pejuang Beasiswa, saya akan membahas Structure and Written Expression Part 1. Baik pejuang beasiswa, kita harus selalu ingat ada beberapa tips dan trik yang bisa kita lakukan dalam mengerjakan soal Structure and Written Expression. Yang pertama adalah perhatikan kata yang berada di sebelah kanan kiri kata yang dicari. Jadi, kita harus memperhatikan apakah kata yang di sebelah kanan merupakan objek ataukah dia merupakan keterangan, ataukah yang di sebelah kiri missing word tersebut adalah subjek ataukah verb. Nah, selanjutnya, perhatikan kelas kata, klausa, atau frase, dan letak koma. Dalam hal ini, Anda harus cukup memperhatikan apakah dia termasuk frase. Ya, contoh, kita mendapatkan soal look for. Katakanlah ada kata look for, dan kita tidak bisa memaknai look for satu persatu dengan look artinya melihat dan for artinya untuk. Akan tetapi, look for ini menjadi satu kesatuan yang kita sebut dengan verb phrase, di mana artinya adalah mencari. Selanjutnya adalah letak koma. Kita harus memperhatikan letak koma yang sekiranya kita pikir ini adalah simple atau sederhana, tapi kita harus memperhatikannya. Ya, apakah letak koma tersebut ada di sebelah subjek, di mana kita harus mencari keterangan atau penegasan terhadap subjek tersebut. Ya, baik. Selanjutnya, perhatikan dan pastikan setiap kalimat setidaknya memiliki subjek dan verb. Nah, at least minimal dalam sebuah kalimat itu memiliki subjek dan verb. Jika kita sudah bisa menentukan itu subjek, nah kita lihat apakah sudah ada verbnya. Jika sudah ada verbnya, apakah verbnya sudah sesuai? Nah, itu yang harus kita perhatikan. Baik pejuang beasiswa, selanjutnya kita lihat keberadaan subjek dan verb ada atau tidak. Seperti yang saya katakan sebelumnya, jika Anda sudah bisa menentukan keberadaan subjek dan keberadaan verb, maka kita harus menentukan subject-verb agreement-nya sesuai atau tidak dengan tensif yang diinginkan. Nah, berikutnya adalah lihat apakah subjek dan verb tersebut sudah sesuai. Katakanlah contoh simple present. Subjek, Ayu Dewi, dan verb itu tidak bisa diberi imbuhan S atau ES.
Sedangkan untuk subjek she, he, it, verb tersebut harus ditambahkan atau diberi unduhan s atau es. Nah, ini kita harus cukup jeli. Bagaimana? Oke, saya harap kalian semua bisa memahami tips dan trik ini. Selanjutnya, jika terdapat kata penghubung, pastikan ada dua main verb, kata kerja inti, dan seterusnya. Jadi, jika Anda memiliki dua klausa, berarti ada dua main verb yang muncul, dan disitulah terdapat kata penghubung. Anda tahu kata penghubung kan? Dan selanjutnya adalah pastikan kata penghubung yang digunakan itu sudah benar. Ada although, even though, despite, dan masih banyak yang lainnya. Bagaimana? Kiranya Anda bisa mengingat semua hal tersebut? Baik, kita lanjutkan. Kita mencoba untuk menjawab nomor 1. Martha Graham, bla bla bla, dancing until she was 21. Nah, kita coba perhatikan kanan kiri dari missing word yang ada. Dan ternyata di sebelah kanan ini adalah dancing. Kita lihat dancing ini layaknya verb ing. Nah, akan tetapi di sini posisinya sebagai objek, berarti dia noun. Inilah yang disebut dengan gerund. Gerund itu adalah bentuk verb ing dan posisinya sebagai objek. Kita lihat sebelah kirinya, di situ ada Martha Graham. Jadi ini seperti subjek, bukan? Nah, jika kita mengetahui bahwa dalam kalimat ini sudah terdapat subjek dan ternyata terdapat objek, berarti kita membutuhkan verb. Oke? Nah, selanjutnya kita harus memperhatikan ada kata was di sini. Ya, was merupakan to be dalam simple past. Berarti dalam kalimat ini kita harus menggunakan past. Oke, kita mencari verb atau predikat dan yang kedua dalam bentuk past. Kita lihat pilihan jawabannya. Yang A, didn't begin. Yang B, begins. C, to begin. Dan yang D adalah beginning. Nah, kita lihat di sini. Didn't begin untuk yang A, yang A ya. Di sini menggunakan auxiliary did, auxiliary masa lampau atau past. Ya. Kemudian yang B, begins, verb 1 ditambahkan S. Untuk yang C, to verb 1. Oke, yang di beginning berarti verb ing, past participle. Nah, manakah yang lebih sesuai? Untuk simple past dan posisinya sebagai verb? Ya, benar. Jawabannya adalah yang A. Ya, didn't begin. Baik, bagaimana para pejuang beasiswa? Untuk nomor 2, kita lihat. Angie is smart and diligent. Bla bla bla, her physical inability. Nah, kita bisa cek di sini missing word-nya dan kita lihat sebelah kanan dan kirinya. Sebelah kanannya muncul her physical inabilities. Dia merupakan noun phrase ya. Dan untuk sebelah kirinya, di sini ada kata diligent, smart and diligent yang merupakan complement pelengkap. Dan bentuknya adalah adjective, kata sifat. Oke, berarti kita membutuhkan yang namanya kata penghubung. Kata penghubung apa yang lebih tepat untuk ditambahkan noun phrase di sini? Apakah A, although, despite, however, ataukah because? Nah, although ini harus diikuti oleh
klausa di mana ada subjek dan verb. Because juga demikian. Dia harus diikuti oleh subjek plus verb. However, ini juga diikuti oleh subjek and verb. Bagaimana dengan despite? Ya, benar. Despite ini diikuti oleh noun. Maka jawaban yang tepat untuk soal nomor 2 ini adalah yang B. Oke, despite ya. So, Angie is smart and diligent despite her physical inability. Angie pintar dan rajin meskipun ketidakmampuan fisiknya. Oke. Tiger moth, blah 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 wings, marked with stripes or spots. Nah, let's see, kita lihat kanan dan kiri dari missing word tersebut. Jika kita melihat sebelah kanannya, di sini ada wings dan posisinya dia sebagai noun. Wings, sayap. Dan sebelah kirinya di sini ada tiger moths. Nah, di sini Anda harus hati-hati bahwa moths di sini bukan kata kerja. Dia adalah sejenis serangga, kupu-kupu yang bermotifkan seperti macan. Tiger moths berarti dia merupakan subjek. Akan tetapi karena berakhiran dengan s, maka subjeknya plural atau jamak. Jika kita sudah mengetahui bahwa dia adalah subjek dan sebelah kanannya adalah noun sebagai objek, maka kita harus mencari apa? Pejuang beasiswa? Ya, benar. Kita harus mencari predikatnya ya, atau verbnya. Nah, Anda bisa lihat di sini antara A, B, C, dan D. Manakah yang sesuai untuk predikat? Jawaban yang tepat adalah tentu saja F. Oke, bagaimana? Mudah kan? Soal nomor 4. A New York City, blah blah blah, Big Apple is the largest city in the United States and has been the gateway location for repeated waves of immigrants. Nah, kita lihat di sini sebelah kanan kiri dari missing word yang dibutuhkan ada Big Apple. Oh, sudah tanda petik ini seperti sebuah istilah atau sebutan ya. Nah, untuk sebelah kirinya kita lihat New York City, kota New York, dan di situ lihat ada koma. Oke. Kita juga memperhatikan setelah Big Apple itu juga koma dan diikuti oleh is. Maka is ini adalah main verb. Jika kita sudah menemukan main verbnya, maka kata di sebelah kiri is itu merupakan subjek. Karena kita mengetahui missing word-nya itu di dalam subjek, berarti kita butuh penegasan atau penjelasan ataupun keterangan terkait kota New York. Jika dalam bentuk keterangan atau modify subjek, maka kita tidak membutuhkan main verb lagi. Kita lihat dalam pilihan A, B, C, D, manakah yang sesuai? Coba kita lihat pilihan A. Ada kata is the. Ya, is di sini ada to be is muncul. Jadi masih belum tepat. Dan D juga muncul kata is called. Ya, di sini ada to be is, berarti muncul main verb lagi. Nah, ini masih kurang tepat. Dan kita sudah eliminasi A dan D ya. Berarti kita tinggal memiliki dua jawaban. Called the, apakah which the? Called the, ini ada verb 2 atau verb 3 ya. Which the, yang mana?
Jika kita menggunakan kata which, maka kita harus menambahkan verb di sini. Ya. In New York City, which is called. Nah, itu lebih tepat. Which is called the Big Apple. Akan tetapi di sini tidak muncul verbnya. So, jawaban yang lebih tepat adalah B. Kenapa demikian? Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, New York City, which is called the Big Apple, itu bisa dipersingkat dengan menghilangkan adjective clause-nya. Jadi kita menghilangkan kata which is. Cukup kita gunakan called sebagai past participle. Oke ya? Baik. Sekarang blah 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 a car he finds it difficult to get around. Nah, ternyata missing word-nya ada di awal kalimat ya. Oke. Nah, di awal kalimat ini dan di sini sebelah kanan dari missing word tersebut ada a car. A car di sini dia noun ya. Nah, kemudian ada koma di situ dan ada subjek he. He finds it. Berarti ada dua klausa di sini dan kita harus ingat di dalam dua klausa berarti harus ada kata penghubung. Ya. Nah, di manakah ya di antara A, B, C, D yang memiliki kata penghubung? Coba kita lihat yang A. Because not to have a car. Nah, coba kita ingat lagi sebelumnya, because diikuti oleh subjek dan verb. Akan tetapi pilihan A tidak memunculkan subjek, berarti kurang tepat. Sedangkan yang B, doesn't have. Kita tidak bisa memunculkan auxiliary not di awal kalimat, ya, jika dia bukan kalimat tanya. Berarti yang B kurang tepat. Bagaimana dengan yang D? She doesn't have. Oke, ini sepertinya agak lebih jelas ya. Ada subjek she, kemudian auxiliary does not have. She doesn't have a car. He finds it difficult to get around. Logis sih, tapi seperti ada yang kurang. Kurang apa? Kata penghubungnya. Ya. Dia tidak memiliki sebuah mobil. Dia kesulitan untuk berkeliling. Nah, jadi jika Anda memilih D, ini harus ada kata penghubung yang harus ditambahkan. Bagaimana dengan yang C, not having? Not plus present participle. Sebenarnya jawaban yang lebih tepat adalah yang C. Kenapa demikian? Karena kita bisa menyingkat atau menghilangkan salah satu subjek tersebut. Ini ya, ini untuk atau khusus subjek yang sama. Karena subjeknya sama-sama he, maka kita bisa menghilangkan salah satunya. Jadi menjadi not having a car, he finds it difficult to get around. Awalnya sama dengan kalimat dikarenakan dia tidak memiliki mobil, dia kesulitan untuk berkeliling. Nah, dikarenakan yang C tidak menggunakan kata penghubung, maka kita bisa menggunakan bentuk present participle. Begitu. Ya. Bagaimana pejuang beasiswa? Masih bingung? Ya, kita belajar lagi untuk pertemuan yang akan datang. Jangan lewatkan kesempatannya. Setiap minggu kalian terus pantau channel kami UPT Bahasa IAIN Madura. Baik, cukup untuk hari ini. Sampai jumpa lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.